Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Hubungan Industrial yang beranggotakan Hana Salsabila, Muhammad Dandi Hamdani, dan juga Nabil Nazmi. Kami akan membahas materi mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada video ini, kami akan menjelaskan pengertian perselisihan hubungan industrial, jenis-jenis perselisihan, proses penyelesaiannya, serta contoh kasus yang terjadi di dunia kerja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses kerja di suatu perusahaan. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja tidak selalu berjalan dengan baik karena sering muncul perbedaan pendapat atau kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, seperti masalah upah, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, maupun pelanggaran hak pekerja. Apabila perselisihan tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berdampak pada menurunnya produktivitas kerja, terganggunya kegiatan perusahaan, bahkan terjadinya aksi mogok kerja. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pengertian perselisihan hubungan industrial, jenis-jenis perselisihan, faktor penyebab terjadinya perselisihan, serta tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Di penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial itu merupakan konflik yang timbul karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau penafsiran terhadap aturan yang berlaku. Perselisihan ini merupakan bagian dari dinamika hubungan kerja yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang tepat, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum, guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam hubungan kerja. Tujuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan seimbang antara pihak pekerja dan pengusaha melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan hubungan industrial sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Jenis-jenis perselisihan sendiri itu yang pertama ada perselisihan hak yang merupakan konflik yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis perselisihan ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang sudah ada seperti upah, tunjangan, atau hak normatif lainnya. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau keinginan antara pekerja dan pengusaha terkait penetapan syarat kerja yang belum diatur sebelumnya. Misalnya dalam penentuan kenaikan upah, perubahan jam kerja, atau kebijakan baru perusahaan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul ketika terdapat ketidaksepakatan antara pekerja dan pengusaha terkait pengakhiran hubungan kerja. Konflik ini dapat berkaitan dengan alasan PHK, prosedur yang dilakukan, maupun hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja setelah PHK, seperti pesangon atau kompensasi lainnya. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Biasanya maupun pelaksanaan hak dan kewajiban organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian faktor terjadi perselisihan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perselisihan itu diantaranya ada pertama, ketidaksesuaian pemenuhan hak dan kewajiban, di mana adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hal ini dapat berupa tidak dibayarnya upah sesuai ketentuan, pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja bersama atau PKB, kemudian tidak dipatuhinya peraturan perusahaan.
sebagai salah satu pihak yang merasa dirugikan karena haknya tidak dipenuhi atau kewajibannya tidak dihargai, maka keluh kesah dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih serius. Lalu ada faktor kedua adalah perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, di mana perbedaan kepentingan dalam menentukan kebijakan kerja, seperti di mana pekerja umumnya menginginkan peningkatan kesejahteraan, sedangkan perusahaan cenderung mempertimbangkan efisiensi dan keberlangsungan usaha. Perbedaan sudut pandang ini seringkali memicu konflik, terutama dalam proses perundingan terkait upah, jam kerja, maupun fasilitas kerja, sehingga diperlukan mekanisme musyawarah yang untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu adanya perubahan regulasi ketenagakerjaan, di mana seperti hadirnya kebijakan baru di bidang ketenagakerjaan juga menjadi faktor penyebab perselisihan. Ketidaksesuaian antara aturan baru dengan ketentuan yang sudah ada dalam PKB atau peraturan perusahaan dapat menimbulkan kebingungan dan perbedaan interpretasi. Dalam kondisi ini, sering terjadi konflik karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan berdasarkan hukum yang berbeda. Faktor keempat adalah kurangnya komunikasi dan transparansi, di mana minimnya komunikasi yang efektif antara pekerja dan pengusaha dapat memperbesar potensi terjadi perselisihan. Ketika informasi mengenai kebijakan perusahaan, perubahan aturan, atau kondisi kerja tidak sampai secara terbuka, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hubungan industrial yang ideal harus dibangun atas dasar saling memahami, menghargai, dan mempercayai, hingga komunikasi yang buruk dapat memicu utama konflik. Dan faktor terakhir adanya lemahnya peran lembaga hubungan industrial, di mana kurang optimalnya peran lembaga hubungan industrial seperti serikat pekerja atau mekanisme penyelesaian internal perusahaan. Apabila lembaga ini tidak berfungsi dengan baik sebagai mediator atau penyaluran aspirasi pekerja, maka keluhan yang ada tidak terselesaikan secara efektif dan berpotensi berkembang menjadi perselisihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme penyelesaian perselisihan, yang dimana penyelesaian perselisihan dimulai dari jalur non-litigasi atau biasa kita kenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan melalui BRPIT, di mana komunikasi langsung antara pekerja dan pengusaha. Lalu mediasi atau konsultasi yang dibantu pihak ketiga yang netral. Terus ada arbitrase, di mana keputusan diserahkan kepada arbiter atau pengikat. Nah, tujuan utamanya adalah menyelesaikan konflik secara cepat dan hemat biaya, dan menjaga hubungan kerja tetap baik. Jika tidak berhasil, maka dilanjutkan ke jalur litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industri atau PHI yang menangani perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat kerja. Nah, proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan terhadap secara bertahap melalui keluhan, musyawarah, lalu ke pengadilan. Selanjutnya ada dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum utamanya itu pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme penyelesaian seperti BRPIT, mediasi, dan PHI. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Hukum ini menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik secara adil. Lalu kita masuk ke dasar hukum pendukung dan penerapannya. Selain itu terdapat aturan pendukung seperti dari mulai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, lalu peraturan pemerintah dan Permenaker. Untuk dasar hukumnya, sebenarnya penerapan hukum dalam penyelesaiannya itu dimulai dari bipartit, dilanjutkan dengan mediasi konsiliasi hingga pengadilan hubungan industrial. Nah, kesimpulannya ini, dasar hukum ini memastikan bahwa penyelesaian ini dilakukan secara terstruktur. Lalu keputusan juga memiliki kekuatan hukum dan hubungan industrial tetap stabil dan juga adil. Hingga Sabtu malam, ratusan mantan pekerja Freeport masih memblokir tambang utama PT Freeport. Mereka bahkan membakar shelter dan posko pengamanan. Petugas terpaksa menghalau dengan tembakan gas air mata. Aksi pemblokiran jalan ke tambang utama Bandara Moses Kilangan Utama terjadi sejak Sabtu siang. Mereka kecewa dengan pemutusan hubungan kerja yang dinilai secara sepihak.
Untuk studi kasus, dalam video tadi ini tersebut jelaskan bahwa kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan ini yang dipicu oleh ketidaksesuaian hak pekerja. Permasalahan muncul ketika pekerja merasa haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan seperti upah, perlakuan kerja, atau keputusan PHK yang dianggap merugikan pekerja. Nah, kondisi tersebut ini menyebabkan terjadinya konflik antara kedua belah pihak, sehingga diperlukan penyelesaian sesuai prosedur hubungan industrial. Nah, penyelesaian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan untuk mencari solusi secara musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan hingga kemungkinan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau bisa disingkat PHI. Nah, dalam analisis kelompok, menurut kelompok kami, jadi kasus tersebut ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan ketidakseimbangan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Nah, perusahaan juga cenderung mengambil keputusan secara sepihak, sedangkan pekerja merasa haknya tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai aturan ketenagakerjaan juga menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa hubungan industrial yang tidak harmonis dapat menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Pekerja juga merasa dirugikan secara ekonomi maupun psikologis. Sementara perusahaan dapat mengalami penurunan produktivitas, citra perusahaan yang buruk, hingga potensi kerugian hukum. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan harus mengutamakan musyawarah dan komunikasi yang baik agar konflik tidak semakin besar. Nah, solusi untuk studi kasus ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar setiap masalah ini dapat dibicarakan secara terbuka, juga mengutamakan penyelesaian secara bipartit melalui musyawarah mufakat sebelum masuk ke jalur hukum. Lalu perusahaan juga harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan memenuhi hak pekerja sesuai undang-undang. Lalu juga pekerja harus memahami kewajiban serta prosedur penyelesaian perselisihan yang benar. Dan yang terakhir adalah membentuk hubungan industrial yang harmonis melalui kerjasama, saling menghormati, dan transparansi. Nah, dengan adanya langkah ini, konflik tentu dapat diselesaikan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Di penutup, perselisihan hubungan industrial merupakan hal yang dapat terjadi dalam dunia kerja akibat adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Namun, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan, mulai dari bipartit, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap aturan, dan sikap saling menghargai agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, adil, dan produktif bagi semua pihak. Terima kasih.